Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Metodologi Penelitian Universitas Hayam Murug Perbanas, Surabaya, serta rekan-rekan mata kuliah Medpen yang saya hormati. Perkenalkanlah, saya Nurtista Ekawati. Saat ini saya akan menyampaikan proposal pengaruh gaya kepemimpinan transformasional budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening yang dilakukan kepada pegawai milenial Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang. Latar belakang penelitian kami bagi menjadi 3 poin utama, yaitu sumber daya manusia adalah faktor terpenting dari suatu organisasi. Yang kedua adalah generasi milenial memiliki peran penting dalam rentang waktu tahun 2025 sampai dengan 2030 mendatang. Poin yang ketiga adalah SDM, khususnya generasi milenial dengan karakternya memerlukan suatu pola kepemimpinan budaya kerja untuk menciptakan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan menentukan kinerja pegawai. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam suatu organisasi, sehingga dalam mencapai tujuan suatu organisasi perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Peran SDM ini dalam suatu organisasi mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga dalam hal ini karyawan itu harusnya dianggap sebagai aset dan bukan suatu biaya atau beban bagi perusahaan. Rentang waktu mulai tahun 2025 sampai 2030 ini, generasi milenial memiliki peranan penting, yaitu sebagai pemain utama atau key player dalam suatu industri. Untuk menjadi seorang pemimpin yang tepat pada masa masyarakat generasi milenial saat ini dan ke depan menjadi satu tantangan yang kritis. Pengelolaan SDM tidak lepas dari peran penting seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi, motivasi, dan menggerakkan kegiatan pegawai untuk mencapai kinerja terbaik agar tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin ini dipengaruhi juga oleh gaya kepemimpinannya, bagaimana yang diterapkan, dan kepuasan bawahannya. Dengan pemimpinan yang memiliki gaya transformasional ini mampu menginspirasi orang lain untuk melihat masa depan dengan optimis, memproyeksikan visi dan misi yang ideal, dan mampu mengkomunikasikan hal tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan memahami karakter generasi milenial ini diperlukan suatu pola kepemimpinan sebagai bagian dari figur yang cocok dengan mereka. Menerjemahkan tentang kepemimpinan milenial sehingga mampu untuk mengelola kinerja karyawan milenial untuk menumbuhkan kepuasan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja mereka. Agar kinerja optimal, perusahaan harus memiliki budaya organisasi yang kuat. Selain kinerja, kepuasan kerja juga perlu mendapat perhatian pihak manajemen. Manajemen harus dapat mendorong sumber daya manusia agar tetap produktif dan mengerjakan tugasnya masing-masing, yaitu dengan meningkatkan kepuasan kerja. Yang seperti yang kita ketahui, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau kita kenal dengan OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai tugas dan fungsi wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Organisasi kepegawaian yang di OJK itu terdiri dari background yang berbeda, yaitu peleburan dari pegawai yang sebelumnya itu dari Kementerian Keuangan, Bapepam, dan LK, serta pengawasan dari Bank Indonesia, yang tentunya masing-masing pegawai tersebut memiliki background budaya organisasi, budaya kerja yang berbeda.
Komposisi pegawai OJK saat ini untuk usia 28-35 tahun ini memiliki porsi yang mayoritas, yaitu 76,2%. Begitu juga dengan rencana penelitian kami lakukan di kantor OJK Malang. Ini terdiri dari 55 pegawai yang mayoritas adalah kaum milenial. Dari hal tersebut yang sebelumnya kami sebutkan, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi OJK untuk mengelola sumber daya manusia khususnya generasi milenial. Bagaimana dapat membangun dan meningkatkan kinerja pegawai yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh gaya kepemimpinan transformasional budaya kerja organisasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini kami rumuskan permasalahan, yaitu ada 5. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki efek positif dan signifikan pada kinerja karyawan generasi milenial di kantor OJK Malang? Yang kedua, apakah budaya organisasi memiliki efek positif dan signifikan pada kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja memiliki efek positif dan signifikan pada kinerja karyawan? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki efek positif dan signifikan pada kepuasan kerja generasi milenial di kantor OJK Malang? Yang kelima, apakah budaya organisasi memiliki efek positif dan signifikan pada kepuasan kerja generasi milenial di kantor OJK Malang? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kami bagi jadi 5, yaitu untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, pengaruh budaya organisasi pada kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, menguji pengaruh budaya organisasi apakah memiliki efek positif dan signifikan pada kepuasan kerja generasi milenial di kantor OJK Malang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk penulis dan perusahaan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengelola SDM, khususnya generasi milenial, tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan budaya kerja dalam menciptakan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat bagi UHW Perbanas diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, dan kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional budaya kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel intervening. Manfaat selanjutnya bagi akademis dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. Sistematika penulisan kami buat dalam 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian. Bab pendahuluan di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penulisan. Untuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, dalam bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Pada bab 3, ini akan diuraikan tentang prosedur dan tata cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.
Isi bab ini meliputi rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, uji validitas, dan reliabilitas instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan, serta teknik analisis data. Selanjutnya akan kami informasikan tentang pembandingan penelitian terdahulu, antara lain yaitu yang dilakukan oleh Asriani et al. Tahun 2020. Asriani ini mengambil judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Mahakam Berlian Samjaya Samarinda. Di sini variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, dengan variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk populasi datanya diambil dari PT Mahakam Berlian Samjaya dengan responden yang berjumlah sebanyak 139 karyawan. Teknik analisa yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Hasilnya, didapati bahwa gaya kepemimpinan transformasional ini dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja sebagai variabel intervening dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ini merupakan salah satu jurnal rujukan utama penelitian kami. Perbedaan di sini kami hanya untuk samplingnya lebih kepada kita kategori kaum milenial, sehingga kita akan meneliti apakah hal tersebut juga berlaku pada generasi milenial. Pada penelitian selanjutnya adalah Purwadi et al. Tahun 2020, mengambil judul Exploration of Leadership, Organizational Culture, Job Satisfaction, and Employee Performance. Variabel terikat di sini adalah kinerja karyawan, variabel bebasnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Populasinya, penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang mengambil sampel 83 responden. Teknik analisanya ini penelitian bersifat deskriptif dan kuantitatif. Pengumpulan data dengan kuesioner, analisis menggunakan teknik partial least square atau PLS. Hasilnya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki efek positif dan signifikan pada kepuasan kerja. Kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja. Untuk penelitian yang lain adalah Putri et al. Tahun 2020 dengan mengambil judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. Variabel terikat di sini adalah kinerja karyawan, variabel bebas adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk populasinya, seluruh karyawan dari berbagai divisi pada Kopkar, Mekar, PT Gudang Garam, Kediri yang berjumlah 150 karyawan. Teknik analisa yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan kuesioner, teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisa jalur atau PET. Hasil penelitian Putri ini adalah
membuktikan bahwa budaya organisasi menandakan efek signifikan pada kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan memiliki efek signifikan pada kinerja karyawan. Kepuasan kerja memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi memiliki efek signifikan pada kepuasan kerja. Yang kelima, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan pada kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah kepuasan kerja adalah variabel intervensi antara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Bandingan penelitian selanjutnya adalah Pariesti tahun 2022 mengambil judul pengaruh kompetensi dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai dengan motivasi sebagai variabel intervening pada kantor Inspektorat Kabupaten Kalingga. Variabel terikat adalah kinerja karyawan, dengan variabel bebas gaya kepemimpinan transformasional, kompetensi, dan motivasi. Untuk populasinya, mengambil responden 54 pegawai di kantor Inspektorat Kabupaten Kalingga. Teknik analisanya yaitu penelitian kuantitatif menggunakan metode survei dan kuesioner, analisa statistik menggunakan SEM dengan pendekatan PLS. Hasil penelitian Pariesti ini membuktikan bahwa kompetensi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun dengan melalui motivasi kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. Dalam hubungan ini, motivasi merupakan variabel mediasi penuh, dan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun melalui motivasi. Perbedaan penelitian Pariesti ini dengan penelitian yang akan kita lakukan adalah dalam penelitian kami tidak meneliti faktor variabel kompetensi dan motivasi, namun sama-sama meneliti faktor gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Untuk teknik analisa sama dengan yang akan kita lakukan. Berdasarkan hal tersebut, kami susun kerangka dan hipotesis penelitian sebagai berikut. Gambar di sini menunjukkan bahwa variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi, kepuasan kinerja sebagai variabel intervening dengan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Berdasarkan rujukan sebelumnya yang telah dilakukan dan berdasarkan teori-teori yang terkait, maka diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, yaitu gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang menginspirasi karyawan untuk maju dan berprestasi, serta mampu membuat karyawan dapat berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan cara pandang yang baru, diharapkan mampu meningkatkan kepuasan bekerja karyawan. Teori ini telah diperkuat dengan penelitian Asriani et al. Tahun 2020 dan Nisa tahun 2022. Budaya organisasi dengan kepuasan kerja.
Hubungan variabel ini yaitu semakin baik pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya organisasi pada diri karyawan, maka akan semakin meningkatkan kepuasan karyawan. Hal tersebut sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Asriani tahun 2020. Selanjutnya adalah variabel gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja pegawai. Semakin baik penerimaan bawahan atas gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan atasannya, maka semakin meningkatnya kinerja karyawan. Teori tersebut diperkuat oleh penelitian sebelumnya, yaitu Asriani 2020 dan Nisa 2022. Variabel hubungan yang selanjutnya adalah budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Semakin baik tingkat institusi budaya organisasi yang ada, kinerja karyawan juga akan meningkat. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Purwadi et al. Dan Asriani tahun 2020. Hubungan variabel selanjutnya adalah kepuasan kerja dengan kinerja pegawai. Semakin tinggi kepuasan kerja akan diikuti dengan meningkatnya kinerja pegawai. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Erniwati dan Asriani tahun 2020, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwadi, bahwa kepuasan kerja memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Rancangan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional budaya kerja organisasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Metode penelitian yang digunakan akan menggunakan metode survei, teknik pengumpulan data dengan pengamatan melalui wawancara atau kuesioner. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel ini adalah menggunakan non-probability sampling. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang satu, responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai kantor otoritas jasa keuangan Malang dengan kategori generasi Y atau milenial yang lahir tahun 81 sampai dengan 94. Yang kedua ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada variabel kepemimpinan transformasional, budaya kerja organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Yang ketiga, penelitian ini akan dilakukan kepada responden pegawai otoritas jasa keuangan di kantor Malang. Identifikasi variabel. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah ditetapkan, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua variabel laten eksogen atau variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan budaya kerja organisasi. Untuk variabel endogennya ada satu, yaitu kinerja karyawan. Dan ada satu lagi variabel mediasi atau intervening, yaitu variabel kepuasan karyawan. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini variabel kepemimpinan transformasional sesuai referensi penelitian oleh Asriani, indikatornya ada 4 yang diukur, yaitu karisma, gaya kepemimpinan yang berkarisma, inspirasi, pengembangan intelektual, dan perhatian pribadi. Variabel selanjutnya adalah budaya kerja organisasi. Budaya kerja organisasi ini variabel yang diukur ada 7, yaitu inovasi dan pengambilan risiko, sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua adalah perhatian, sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan prestasi, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga adalah orientasi hasil, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai
keempat adalah orientasi orang. Yang kelima adalah orientasi tim. Yang keenam adalah keagresifan. Yang ketujuh adalah kemantapan. Indikator ini berdasarkan referensi Jurnal Penelitian Takrim et al. Tahun 2021. Variabel selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini indikator yang diukur ada 5, yaitu kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan, dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. Referensi Jurnal Penelitian Asriani et al. Tahun 2020. Variabel yang terakhir adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini indikator yang dinilai, yang diukur ada 6, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Untuk skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala multi-item yang merupakan skala berfungsi mengukur sikap, pendapat, dan pemahaman seseorang atau kelompok sosial. Yang dibagi menjadi 5, yaitu sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Untuk populasi dan teknik pengambilan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai otoritas jasa keuangan generasi Y milenial, yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 81 sampai 94 di kantor otoritas jasa keuangan Malang. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel ini adalah non-probability sampling. Di sini adalah pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama atau peluang yang sama sebagai sampel. Dengan tekniknya purposive sampling, yaitu merupakan pengumpulan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria responden yang ditetapkan oleh peneliti adalah 1. Pegawai otoritas jasa keuangan Malang. 2. Pegawai dengan kelahiran tahun mulai tahun 81 sampai dengan 95, baik pria maupun wanita. Yang ketiga adalah telah bekerja minimal 1 tahun. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data dalam pengujian hipotesis ini menggunakan partial least square PLS. PLS ini sebagian dari metode SEM, yaitu merupakan teknik statistik yang mampu menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Dua pendekatan yang digunakan yaitu covariant based SEM atau CB-SEM dan variant based SEM atau yang lebih kita kenal sebagai PLS. Untuk melakukan analisa dengan menggunakan CB-SEM, maka software yang sering digunakan adalah Amos dan ListRel. Sedangkan untuk PLS, sering digunakan adalah Smart PLS, Word PLS, XLStat. Mengapa kita menggunakan metode PLS ini? Karena PLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak, sehingga asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS, dan PLS juga tidak mensyaratkan jumlah minimal sampling. Sehingga penelitian dengan sampel kecil dapat tetap menggunakan PLS. Dalam teknik analisa data ini, kita lebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan analisa PLS-SEM. Ada 5, yaitu konseptual model, kemudian menentukan model analisa algoritma, terus yang ketiga menentukan metode resampling, yang keempat menggambar diagram jalur, yang kelima adalah evaluasi model. Hipotesis adalah dugaan awal terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Demikian presentasi dari saya, dan terima kasih
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.